Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Tepat di akhir pekan ini, Sabtu 3 Juli 2021, kita bersama kembali berjumpa di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Mari saudara, kita akan satu hati di dalam doa, kita memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu menghangatkan kami, yang selalu menguatkan kami, dan membuat kami menjadi bersemangat menjalani kehidupan. Tuhan, di saat yang indah ini kami ingin datang kepadamu, memohon hikmat. Biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa menguatkan kehidupan kami, supaya kami terus dibentuk menjadi bejana-Mu, menjadi manusia yang selalu mengandalkan Engkau, dan juga menjadi ciptaan-Mu yang selalu memancarkan cinta kasih-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak setiap kita untuk mendengarkan satu lagu berikut ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah saudara, lagu ini berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Nah, apakah memang benar ketika kita menyatakan mengikut Yesus, kita dengan sadar mengambil sebuah keputusan itu? Karena kalau kita mengambil keputusan itu dengan sadar, berarti ada komitmen di dalamnya. Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Kalau boleh kita jujur, ketika kita ditanya apakah kita bersungguh-sungguh dan bersedia betul untuk mengikuti Yesus, mungkin kita akan berpikir 1-2 kali. Bahkan kalau boleh jujur lagi, kita seringkali mengelak untuk berbuat kebenaran, bahkan menunda ketika kita harus melakukan sebuah kebenaran. Tuhan, nanti dulu, aku masih belum siap. Tuhan, aku masih belum cakap. Tuhan, aku tidak percaya diri dengan apa yang aku miliki. Hal-hal inilah yang memperlihatkan kita bahwa seringkali ketika kita mengikut Yesus, kita masih saja melakukannya dengan setengah hati. Padahal seperti lagu tadi boleh mengingatkan kita bahwa ketika mengikut Yesus adalah sebuah keputusan, harusnya keputusan itu berbanding lurus dengan kesungguhan hati untuk mau mengikut Yesus. Dalam arti kita dengan sepenuh hati mengerahkan setiap daya pikiran kita untuk mau melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Nah, mari kita belajar dari hal mengikut Yesus di dalam Matius pasal yang ke-8. Kita akan membaca di bagian ayat yang ke-22 ya. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada satu perikop ini adalah hal mengikut Yesus. Nah, saudara juga bisa membacanya di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Tetapi hari ini kita akan belajar melalui Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, saudara yang terkasih, mungkin kita kaget. Loh, kok Tuhan begitu sinisnya ketika ada orang yang ingin mengikut Yesus, kemudian ia berpamit terlebih dahulu, "Tuhan, aku mau mengikut Engkau, tapi izinkan aku untuk menguburkan terlebih dahulu orang tuaku." Padahal apa yang dilakukan oleh orang ini sesuai dengan 10 hukum Tuhan yang kelima, untuk menghormati ayah dan ibu. Tapi apakah memang benar Tuhan itu sangat tidak menyetujui apa yang dilakukan itu? Nah, mari kita melihat secara sejarah supaya kita dapat mengikuti apa yang Tuhan maksudkan di dalam bagian ini ya. Di dalam budaya Yahudi memang ada dikenal dengan 2 jenis penguburan ya. Penguburan yang pertama dan yang kedua, atau biasanya disebut dengan first and secondary burial.
Yang dimaksud dengan penguburan pertama adalah ketika seorang itu meninggal, maka jasadnya dikubur dan kemudian diletakkan ke dalam sebuah gua. Nah, peristiwa ini juga mungkin sama seperti ketika Tuhan Yesus mati, kemudian ia dikain kafan, ia kemudian dibaluri oleh rempah-rempah, kemudian ditaruhlah di sebuah gua. Itu kemudian nanti ada proses dinamakan proses pembusukan, sehingga nanti jasad itu akan tersisa hanya tulang belulang. Nah, itulah yang disebut dengan penguburan yang pertama. Dan penguburan yang kedua itu ketika jasad tadi sudah menjadi tulang belulang, maka tulang belulang itu akan dipindahkan ke dalam sebuah peti, atau biasanya disebut dengan peti ossuary, seperti ada di dalam gambar ini. Di dalam peti ini nantinya tulang-tulang itu akan ditata. Dan tentunya bukan orang-orang sembarangan yang dapat menatanya. Biasanya ada orang-orang yang terlatih untuk mengurusi peti-peti ini ya. Dari yang tadi dimasukkan ke gua akan beralih menjadi dimasukkan ke dalam peti ossuarium. Yang dimasukkan di bagian ini, yang di dalam Matius pasal yang ke-8 sebenarnya adalah penguburan yang kedua. Karena seperti seorang anak ini tentu dia tidak memiliki kecakapan, dan pastilah ada orang-orang yang memang memiliki keahlian yang akan mengerjakan hal itu. Berarti alasan ketika seorang anak ini meminta waktu untuk mengurusi penguburannya ini, alasan yang dia berikan itu bersifat ia hanya ingin menunda-nunda saja, sebagai dalih untuk mengikuti Yesus dan menolak berkomitmen secara penuh. Bahkan kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang 9 ayat 62, di sana justru diberikan sebuah keterangan bahwa Tuhan Yesus selanjutnya berkata bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, ini ingin memperlihatkan bahwa ketika kita mengikuti Yesus harusnya ada kesepenuhan hati. Ketika kita menoleh ke belakang, ketika kita menunda, jangan-jangan ada sesuatu hal. Biasanya ketika kita tidak mau melayani Tuhan, kita enggan untuk memperlihatkan kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Nah, saudara, ketika kita mau menyatakan diri untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, dan itu menjadi keputusan kita, mari kita benar-benar menyatakan itu lewat perbuatan kita. Kita melakukan segala sesuatu firman Tuhan itu tadi dengan kesungguhan hati, dengan segala upaya yang kita miliki. Bahkan ketika kita dibentuk, kita mau siap sedia mengubah hidup kita. Melalui pelayanan, Tuhan dapat mengubah kepribadian kita. Melalui pelayanan, Tuhan dapat mengubah kehidupan kita, cara pandang kita. Dan kiranya melalui pelayanan itu, semakin banyak orang dilayani, semakin banyak orang merasakan cinta kasih Tuhan. Saya percaya setiap kita dimampukan Tuhan untuk melayani dengan kesungguhan hati. Mari saudara, kita akan satu di dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa sebagai manusia yang lemah, kami seringkali menunda-nunda. Bahkan kami seringkali mengelak untuk berbuat kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Tetapi firman-Mu di dalam Matius 8 boleh menjadi peneguhan atas setiap kami, bahwa ketika kami mengikuti Yesus, kami harus melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati, dengan keseriusan. Tuhan, bentuklah kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya lewat perkataan kami, tetapi juga melalui perbuatan kami. Di dalam kelemahan kami memohon hikmat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang membentuk kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan dan memampukan kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau percaya kepadamu, dan biarlah Tuhan yang berkarya melewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, demikianlah Bina Iman GKI Klasik Solo hari ini di tanggal 3 Juli 2021. Dan tepat hari ini kita melaksanakan PPKM pertama ya. Kegiatan pembatasan ini dilakukan sekali lagi untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas. Mari kita juga mendukung kegiatan ini supaya pandemi ini segera berakhir. Saya percaya setiap kita mampu menjalani kehidupan di tengah masa pandemi. Tetap kuat, tetap bersandar kepada Tuhan,
karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan ada dan selalu bersama dengan kita. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.